Bahkan kalau orang bilang orang nangis, saya sudah nangis darah, Mas, kan gitu. Karena apa? Kambing banyak yang mati, banyak yang sakit. Belakang rumah saya itu istilahnya kuburan massal, kuburan kambing gitu di situ. 1 minggu saya pernah beli kambing 50 ekor, domba 50 ekor, saya pelihara sampai mau panen mati 15. Nah, itu sudah hancur itu di situ, sudah nggak ada harapan. Tapi saya nggak berkecil hati. Jadi saya belajar, kesalahan saya di mana, langkah saya kok seperti ini, apa langkah saya ada yang kurang benar kan seperti itu. Kita evaluasi nanti di situ. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya dibukakan rezeki lewat ternak-ternak saya. Alhamdulillah ini saya berjalan dengan maksimal, bahkan menurut saya terima kasih sama Yang Maha Kuasa, saya diberi rezeki yang menurut saya sudah lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gilbran Farm yang beralamatkan di Margopurno RT 7 RW 5 Juruk Mojosongo Boyolali. Di sini saya akan menerangkan istilahnya mau ngobrol-ngobrol masalah peternakan kambing bur ataupun kambing Jawa Randu lokal yang kita silang sama bur, dan hasilnya juga ada di sini, usia dan bobotnya juga ada, nanti bisa kita terangkan untuk masalah breeding dan manajemennya. Pertama kali ini saya kenalkan, ini produk-produk saya yang baru usia 5 sampai 6 bulan, yang bobot bisa mencapai sudah 35 kilo sampai 40 kilo. Ini produk-produk saya sendiri. Jadi pertama kita beternak harus cari bibit yang unggul, dalam arti genetik yang jelas untuk pejantannya. Kalau untuk betinanya saya pakai Jawa Randu. Ini hasilnya ada F1 bur yang saya produk ini. Nanti saya jualnya kiloan, per kilo 90 untuk timbang hidupnya. Ya, di sini saya akan menerangkan istilahnya SOP kambing masuk kandang. Dalam arti kita bekerja memang harus ada SOP-nya. Bukan hanya peternakan aja, bukan hanya perkantoran ataupun proyek-proyek, semua itu ada SOP-nya. Kalau di sini SOP-nya kambing baru masuk kandang, dikala kambing itu datangnya siang hari panas, saya mandikan dulu. Nanti setelah mandi, saya kasih obat cacing, saya suntik antibiotik, saya kasih obat gatal, saya kasih obat mata. Dikarenakan metode saya itu lain daripada yang lain, saya pakai pakan kering. Jadi memang kambing saya kondisikan harus sehat dulu. Setelah nanti kambing sudah sehat, insya Allah makannya akan lahap. Karena dari pola hijauan kita ke pola kering. Jadi dari dulunya makannya katakanlah nasi jagung, kita ganti hamburger lah. Itu harus kita, polanya harus kita ganti ya gitu. Jadi kita SOP-nya di situ akan saya terangkan satu persatu untuk SOP. Kenapa kambing datang harus kita mandikan dulu? Dikarenakan waktu kambing yang jenengan beli, yang saya beli, tidak tahu tidurnya di mana, sudah mandi apa belum, karena kita nggak tahu bahasanya. Jadi kita mandikan dulu biar badannya enak. Ini semua hanya istilahnya antisipasi, bukan pengobatan. Jadi istilah ngomong, sedia payung sebelum hujan, kan gitu. Nah, karena gini, kalau kita ternaknya cuma 5, mungkin nggak di SOP, mungkin nggak masalah. Karena 5 dilihat mata sudah hanya 5. Tapi kalau nanti ranahnya udah puluhan bahkan ratusan, nggak ada SOP-nya, ya jangan tanya. Di kemudian hari di tengah perjalanan ada kambing sakit, nggak mau makan, ataupun sakit mata dan sebagainya, itu bukan salah kambingnya, salah yang merawat, yang itu. Jadi sebelum kita lakukan peternakan memang harus kita pahami dulu. Dalam arti kita pahami, saya titip pesan sama teman-teman juga, modal itunya uang itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah pengalaman ataupun belajar dulu, belajar. Nanti kalau sudah belajar, berpengalaman di ternak, baru modalnya kita masukkan untuk invest peternakan kita kan itu. Nah, sekarang kita lari ke SOP tadi. Kenapa kambing harus dimandikan? Dikarenakan kambing itu
kemarin di kandangnya si teman yang kita beli mandi apa belum, kita nggak tahu. Kalau badan merasa gatal kita juga nggak tahu, karena kita nggak tahu bahasanya. Seandainya tahu bahasanya, dia ngomong, oh kalau badan saya baru gatal, pasti kita lakukan, kan gitu. Karena dia nggak ngomong, kita antisipasi dulu di situ. Setelah kita mandikan selesai, kita kasih obat cacing. Kenapa harus dikasih obat cacing? Dikarenakan waktu kambing yang kita beli dulu makannya apa? Seandainya makannya rumput yang di bawah, itu bisa ada telur cacing yang mengendap di situ, bisa berkembang biak, itu nanti mengakibatkan susah makan, susah gemuk, susah besar juga, kan gitu. Jadi keuntungan kita nanti akan lambat di situ. Terus yang ketiga, kita suntik antibiotik. Kenapa harus kita suntik antibiotik? Dikarenakan kita juga nggak tahu kambing itu sehat apa enggak, karena kita nggak tahu bahasanya. Pilek, flu, ataupun baru pusing kita juga nggak tahu. Karena yang kita pelihara itu nyawa, itu sama seperti yang melihara, yang dipelihara sama yang memelihara itu sama, nyawa. Jadi harus tahu benar sakit apa enggak, ini sehat apa enggak, kan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan, kambing saya sehat apa, jenengan tahu kambing jenengan sehat, kan nggak bisa bicara sama jenengan, kan gitu. Jadi kita antisipasi, kita suntik antibiotik biar kambing itu benar-benar sehat. Setelah itu kita kasih obat gatal. Obat gatal itu meliputi menghilangkan kutu ataupun menghilangkan bibit-bibit kudik di badan. Kita kan nggak mungkin beli kambing kita cari kutunya satu persatu di badannya karena bulu semua. Kita akan lebih cepat, kita suntik pakai obat gatal ataupun obat kudik, itu nanti kutunya hilang dan bibit-bibit kudik hilang, jadi benar-benar steril dan sehat. Setelah yang kelima, itu adalah obat mata. Obat mata itu kambing kalau habis perjalanan, sana sini. Sekarang kan gini, kambing itu kalau belinya di pasar, otomatis pindah-pindah pasar. Sekarang contoh dibeli pasar dari Tulungagung, dibeli orang Boyolali, otomatis dibawa ke Boyolali. Di Boyolali dijual ke pasar lagi di Ampel, dibeli orang Ampel, dijual lagi ke Boyolali kota, dibeli orang Boyolali kota, endingnya ke kita. Nah, di perjalanan itu virus mata yang akan mengancam. Nanti kalau seandainya sudah kena mata, belen, mata sudah putih, mau makan nggak tahu tempatnya, otomatis dia akan drop untuk daya tahan tubuhnya ataupun pasti kurus, karena paling tidak itu 2 minggu baru bisa pulih untuk matanya itu SOP. Nah, jadi teman-teman semua kalau bisa beternak, pakailah ternak yang profesional, kita SOP di situ biar nanti di tengah perjalanan kita nggak pusing gitu, Mas. Ya, kalau di sini setelah kita treatment selesai, kita masukkan kandang, kita kasih pakan, kita tunggu 1 sampai 10 hari perkembangan kambing bagaimana. Seandainya perkembangan kambing itu bagus, otomatis kalau kambing itu benar-benar kosong, belum ada isinya, 10 hari itu kambing sudah birahi, Mas. Nanti setelah sudah birahi baru kita kawinkan satu persatu gitu. Jadi kalau di sini untuk mendeteksi birahi itu saya koloni, saya kasih jantan 1, tapi saya kasih kamar seperti itu, saya kasih kamar. Nah, itu nanti si betina itu kalau birahi ngejar si jantan. Setelah betina itu ngejar si jantan, nempel terus sama si jantan, betina kita turunkan, jantan kita turunkan, kita kawinkan di bawah, kita kawin tubruk. Setelah itu betina kita pindah tempat, jantan kepulangan ke tempat yang lain, yang tadi, yang awalnya tadi. Kerjanya seperti itu di sini. Jadi benar-benar kambing itu jantannya pakai jantan itu gitu loh. Tidak saya koloni. Kalau nanti saya koloni jantan sama betina saya campur jadi satu, ada yang bilang setiap nanti per 3 bulan kambing itu sudah bisa dicek bunting semua. Itu belum tentu gitu. Tapi kalau kita kawin tubruk satu persatu, insya Allah akan aman di situ. Kalau kambing jantan yang asal fit, istilahnya perawatannya juga bagus, jamu-jamunya juga bagus, itu 1 hari saya pakai 2 kali, Mas. Itu 1 jantan, itu untuk 2 kali betina 1 harinya. Itu. Jadi kalau seandainya kita hitungan tahun ya ratusan kan gitu, Mas. Kalau untuk pakai, kalau yang saya pelajari, kalau kambingnya Jawa Randu, Mas,
betinanya Jawa Randu 2 tahun bisa 3 kali beranak. Tapi kalau betinanya PE 1 tahun sekali, Mas. Beda, Mas. Itu yang saya pelajari gitu. Kalau saya terus terang, saya bukan lulusan dari peternakan. Ya, Mas, saya cuman peternak biasa. Dalam arti saya pakai pengalaman saya saja yang saya terapkan. Saya belajar ke sana kemari ke tempat peternak-peternak. Saya nggak bosan-bosan belajar. Jadi belajar nggak harus ke kampus, Mas. Belajar langsung ke kandang itu akan lebih, menurut saya juga bagus. Hasilnya langsung kita praktekkan gitu. Dan orang mau ngasih ilmu bukan menurut saya ada yang tulus dia mau ngasih ilmu, ada yang setengah-setengah, bahkan ada yang takut disaingi sikala nanti ternak saya berdiri. Intinya seperti itu. Jadi cari yang tulus untuk mengajari juga susah, Mas. Orang yang tulus untuk belajar, untuk mengajari pemula-pemula itu juga susah. Itu jadi, tapi kalau saya pribadi, saya siap terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar semampu saya. Dalam arti semampu saya akan saya dampingi sampai dia itu sukses kan itu. Kalau saya nggak merasa kecewa seandainya orang yang saya kasih tahu kok lebih sukses dari saya, alhamdulillah kalau saya seperti itu. Jadi saya nggak takut karena rezeki sudah ada yang ngatur. Walaupun sudah ada yang ngatur, kita harus cari, bukan hanya duduk sudah diatur ada rezeki datang kan, mesti kan enggak. Jadi teman-teman semua jangan takut untuk belajar, jangan takut, jangan malu untuk bertanya, yang jelas itu. Saya itu sudah bolak-balik ke sana, Mas. Sebelum saya dulu ya, Mas, 3 tahun mulai ternak, 3 tahun ke depan itu ya. Bahkan kalau orang bilang orang nangis, saya sudah nangis darah, Mas, kan gitu. Karena apa? Kambing banyak yang mati, banyak yang sakit. Belakang rumah saya itu istilahnya kuburan massal, kuburan kambing gitu di situ. 1 minggu saya pernah beli kambing 50 ekor, domba 50 ekor, saya pelihara sampai mau panen mati 15. Nah, itu sudah hancur itu di situ, sudah nggak ada harapan. Tapi saya nggak berkecil hati. Jadi saya belajar, kesalahan saya di mana, langkah saya kok seperti ini. Apa langkah saya ada yang kurang benar kan, seperti itu. Kita evaluasi nanti di situ. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya dibukakan rezeki lewat ternak-ternak saya. Alhamdulillah ini saya berjalan dengan maksimal. Bahkan menurut saya terima kasih sama Yang Maha Kuasa, saya diberi rezeki yang menurut saya sudah lebih, menurut saya gitu, Mas. Ya, untuk teman-teman semua, pertemuan saya di Gibran Farm mungkin cukup sekian. Besok kita sambung lagi, kita akhiri, kita tutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam sejahtera gitu.